Bullying bukan sekedar candaan, ia luka yang mengakar dalam diam. 3.800 kasus di tahun 2023, angka yang membisukan suara mereka yang teraniaya, dari tangan yang menyakiti hingga kata yang melukai. 55% kekerasan fisik, 29% verbal yang menusuk hati, 15% luka psikologis yang tak terlihat mata, namun dampaknya mengakar seumur jiwa. Anak-anak SD, SMP, hingga SMA menjadi korban di tempat yang seharusnya aman bagi mereka. 26% di SD, 25% di SMP, dan 18% di SMA. Tercatat resmi, belum terhitung mereka yang memilih membisu diri. 399 jiwa dengan pikiran mengakhiri hidup, bukti nyata betapa bullying bukan sekedar gertakan palsu. Mari bersama melawan kekerasan ini. Karena setiap anak berhak tumbuh tanpa rasa takut dan pedih. Jangan diam, jangan tutup mata, karena setiap kasus yang tak dilaporkan adalah kesempatan bagi pelaku untuk terus melukai. Mari bersuara, lindungi mereka yang lemah, karena masa depan cerah adalah hak setiap insan muda. Halo semua, saya Alexandra dan hari ini saya akan membahas tentang bullying. Menurut Ibu, apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Pada anak-anak, biasanya dilakukan terhadap anak-anak yang cenderung lemah, berbeda, atau bahkan penyendiri. Bullying sendiri paling sering terjadi pada masa sekolah, yaitu usia SD sampai usia SMA. Bullying bisa dilakukan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Pada anak perempuan biasanya akan dilakukan bullying secara emosional, sedangkan pada laki-laki biasanya akan dilakukan bullying secara fisik dan emosional. Apa saja sih jenis bullying itu? Beberapa jenis bullying antara lain: 1. Fisik. Kedua, verbal. Yang ketiga, bullying secara psikologis dan sosial. Apa saja tanda-tanda anak menjadi korban bullying, Bu? Anak yang mengalami bullying biasanya nggak mau menceritakan masalah mereka, karena mungkin mereka takut, mereka malu. Tapi ada loh tanda-tanda yang bisa dikenali sama orang tua mereka. Tanda-tandanya: pertama, anak menjadi terlalu sensitif. Kedua, dikucilkan dari pergaulan. Selain beberapa tanda tadi, ada beberapa tanda lain loh yang bisa kita kenali, seperti kehilangan atau rusaknya barang-barang mereka, seperti pakaian, barang elektronik, tempat makan, dan lain-lain. Lalu, biasanya mereka menghindari situasi sosial atau mereka cenderung kehilangan teman-teman lama mereka. Mereka juga akan kehilangan prestasi di sekolah karena mereka sangat takut dan tertekan setiap kali mau pergi ke sekolah. Lalu ada juga yang merasa ada keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit mah, badannya sakit, bahkan sampai demam. Seringkali juga orang tua menemukan mereka sulit tidur, masih terbangun saat malam, bahkan ada juga yang sampai kehilangan nafsu makan atau malah jadi makan mulu. Selanjutnya, mereka pun sering terlihat stres atau tertekan setelah menghabiskan waktu untuk online atau di telepon tanpa penjelasan yang masuk akal. Mereka pun cenderung menunjukkan perilaku tidak berdaya dan rendah diri. Dan yang terparah, seringkali pun mereka menunjukkan perilaku menyakiti diri sendiri, seperti memukul, menjambak, atau menjeduk-jedukan kepala mereka ke tembok. Saat seorang anak menjadi korban bully, resiko yang dapat dialami antara lain: pertama, kesehatan mental yang terganggu. Kedua, adanya penurunan pada nilai akademik mereka. Yang ketiga,
adalah penggunaan zat-zat terlarang. Apa yang harus dilakukan saat anak menjadi korban bully? Pertama, dukung anak Anda untuk sharing apapun yang terjadi. Yang kedua, Anda pun bisa mempelajari situasinya. Kenali bagaimana hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, di mana dan siapa saja yang berperan atas kekerasan itu. Dan yang terpenting, apa sih yang telah dilakukan si anak untuk mencegah bullying itu terjadi. Lalu tanyakan, apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa membantu si anak merasa lebih aman. Ajarkan anak untuk merespon tindak bullying tersebut. Bukan berarti Anda akan mengajarkan anak Anda untuk melawan dengan kekerasan, tapi lebih untuk menjaga diri mereka, menjauhi, dan membuat supaya orang-orang yang membuli mereka itu menjauh dari mereka. Kalau perlu, mintalah bantuan dari orang dewasa yang dapat membantu mereka. Keempat, bicarakan dengan anak Anda mengenai teknologi. Dan yang kelima, jangan lupa untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka lagi. Doronglah mereka untuk membangun persahabatan baru atau terjun ke komunitas di mana mereka bisa mengembangkan bakat dan minat mereka. Dalam menangani kasus bullying, ada beberapa tindakan yang perlu orang tua lakukan. Pertama, buatlah catatan seobjektif mungkin mengenai kapan hal itu terjadi, bagaimana hal itu terjadi, dan siapa saja yang melakukannya. Lalu, jangan lupa untuk menghubungi pihak yang berwenang. Bila terjadi di sekolah, hubungilah guru atau kepala sekolah yang ada di sana. Halo semuanya, di sini saya lagi ada di wisata. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang apa itu bully. Hai kakak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya namanya siapa? Kak Syifa. Kayu. Di sini saya akan menanyakan tentang bully. Nah, menurut kalian bully itu apa sih? Bully itu menurut saya tindakan kekerasan atau tindakan penindasan pada orang yang lebih berkuasa ke orang yang menurutnya lemah. Nah, itu. Menurut kalian, tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara disengaja oleh orang tersebut untuk menyakiti orang lain. Jika terjadi bully, pelaku bulinya diapakan? Bisa diberi sanksi atau diberi pengarahan agar tidak terjadi lagi. Bisa ditangani dengan diberikan pengarahan bahwa tindakan itu tidak benar, diberikan sanksi juga. Nah, saran untuk bully apa kak? Saran yang bagaimana itu kak? Saran untuk orang tua, apa sekolah, pemerintah gitu? Untuk sekolah mungkin bisa memasang CCTV di tempat-tempat yang rawan bully atau menyediakan konseling untuk korban maupun pelaku. Oke, menurut kakaknya dengan diberikan layanan konseling maupun psikologis.